Baik, kita mulai ya. Jadi mata kuliah hari ini atau topik hari ini adalah yang terkait minggu yang lalu karena saya sudah rekam sebelumnya, tapi ternyata ada masalah dengan mic-nya sehingga suaranya tidak ada. Jadi terpaksa saya ulang lagi ya dengan online seperti ini. Jadi terdengar ya suara saya ya? Memastikan aja terdengar. Oke. Dengar, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang tanah dasar dan balas. Nah, seperti yang Anda ketahui di PM yang 2012 itu sudah ada sebetulnya panduan terkait ketebalan berapa yang perlu disediakan baik untuk rel yang gauge-nya 1067 maupun yang 1435 ya. Anda bisa lihat di sini, cuma nanti yang kita bahas ini adalah bagaimana mengontrolnya, apakah memang betul itu segitu itu cukup ya. Jadi ada beberapa cara ya, rumusan-rumusan yang bisa kita pakai nanti untuk menentukan kondisi interkritis ya. Nah, jadi teknisnya adalah Anda nanti bisa mengontrolnya dengan saya mau pakai ketebalan 30 ya, tebal balas atasnya, kemudian tebal balas bawahnya berapa, Anda bisa hitung nanti kebutuhannya berapa. Atau semuanya karakteristiknya pakai tebal balas atas semua, total tebalnya. Atau ada berapa persen, separuh-separuh, 30, 20. Nah ini Anda bisa hitung nanti kontrolnya seperti apa, dikaitkan dengan beban yang dialami oleh tanah dasar. Ya. Nah ini di PM Anda bisa lihat sebetulnya ukuran-ukurannya. Saya tidak akan membahas tentang ini lebih detail karena ini sifatnya praktis ya. Anda tinggal mengikuti penampang-penampang. Kalau di gambar ini ada penampang melintang jalan yang 1435, kemudian di segmen yang lurus maupun di segmen yang menikung ya, atau tikungan di kurva. Ini untuk cross section pada jalan dengan lebar 1067 pada trek yang lurus dan trek yang menikung. Ya. Kemudian ini ada kontrol kelebaran ya, kontrol lebar saja. Tapi di PM sudah ada semua angkanya. Kemudian yang spesifik terkait dengan bentuk dan dimensi palas ya, yaitu bahu dari balas ini yang berfungsi agar bantalan tidak mudah bergeser dari tempatnya. Nah, untuk itu elevasi dari balas itu harus sama dengan elevasi tertinggi dari si bantalan atau slipper ya. Karena itu akan membantu menahan slipper pada tempatnya ya. Kemudian kemiringan balas tidak boleh lebih curam dari 1:2, boleh lebih landai ya, tidak boleh lebih curam. Kemudian bahan balas diampar demikian rupa sehingga ini seperti yang dijelaskan tadi levelnya sama dengan permukaan bantalan ya. Itu untuk memberikan efek kekuatan stabilitas dari slipper. Nah, terus ini untuk beberapa ukurannya terkait notasi-notasi yang ada di permen ya. Anda bisa lihat di sini semua. Mana K1, mana M, mana E kalau pada ketinggian ya, tebal bantalan dan seterusnya. Anda bisa gunakan rumus-rumus ini untuk mengecek kebutuhannya. Terus kemudian ini masa klasik di dalam pelaksanaan pembangunan balas ya dan operasionalnya itu biasanya adalah penurunan balas. Ya, penurunan itu ada dua penyebab ya. Dia turun secara struktural ya, dia turun karena mungkin konsolidasinya kurang sempurna ya, atau turun karena volumenya yang lama-lama terkikis hilang habis ya. Nah ini juga akan menyebabkan balasnya turun, tapi elevasi dasarnya tetap, cuma elevasi atasnya yang berkurang. Nah ini sering dilakukan maintenance dengan cara penambahan ya, penambahan volume balas ya. Pakai MTT ya, juga pakai mesin ya,
nanti ada gambarnya. Jadi dia berfungsi untuk menambah volume balas dan juga bisa untuk mengangkat rel, mengangkat bantalan supaya pada posisinya. Ya, jadi kalau turun 20 cm ya dia akan naikkan bantalannya setinggi 20 cm. Ya. Jadi ngangkatnya kemudian dipadatkan juga, padatkannya pakai pecok ya istilahnya. Kalau Anda lihat pekerja kereta api itu alat yang manualnya pakai pecok ya, dia kayak apa namanya pacul gitu ya, tapi dia lancip. Tujuannya adalah memadatkan atau mengisi si tempat di bawah bantalan biasanya. Ada mesinnya, kalau mesin untuk trampernya ada. Jadi Anda kalau tertarik bisa lihat di YouTube, banyak sekali mesin trampernya ya. Listering and tempering ya. Nah, itu istilah di mana untuk maintenance dari track ya. Berikutnya ada berkurangnya sifat kenyal. Nah, ini kenapa kira-kira? Nah, di sini kemungkinan sekali terjadi karena tambahan debu biasanya atau tanah-tanah yang masuk ke dalam pori-pori dari si balas. Nah, ini akan menyebabkan kekenyalan dari balas itu akan berkurang, sehingga penting untuk mensterilkan balas itu dari debu ya atau tanah gitu ya. Kemudian caranya gimana? Nanti bisa dipakai covering ya, dilindungi dengan lapisan terlebih dahulu sebelum ditumpui material balasnya tadi. Jadi kita mengcover area tertentu di mana daerah tersebut sering terjadi debu atau pasir ya masuk ke daerah sana, itu penting untuk dibersihkan ya, atau dicegah masuk ke sana. Sehingga juga akan mempengaruhi permeabilitas ya. Kalau udah diisi oleh pori-porinya diisi oleh material tanah, gitu, permeabilitasnya akan berkurang ya. Terus kemudian terjadinya kantong balas. Nah, ini kantong balas sering diiringi dengan pumping action ya. Material bawah balas itu justru naik karena balasnya masuk ke dalam tanah dasar ya. Jadi material bawah sabriknya malah naik ke atas sehingga ada pumping action. Nanti ada gambar kalau bisa dicontoh bagian akhir slide ini. Nah, kemudian ini ada di angka ini menjelaskan tadi rumusan-rumusan yang ada di sebelumnya, ada di PM ya, Anda bisa lihat. Sama ini terkait dengan lebar badan jalan ya. Badan jalan itu seperti apa idealnya, kalau single track, kalau double track. Nah, double track yang penting ini jarak antar ya, jarak antar as dua rel itu harus minimal 4 meter ya. Boleh lebih ya, tapi minimal 4 meter. Nah, itu untuk jalan yang penampang ganda, air grid ya. Bagaimana dengan jalan elevated? Nah, ada persyaratan yang lebih lunak ya. Di sini Anda bisa lihat kalau lebih lunak di sini, kalau si elevated dia bisa lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang air grid. Nah, ini ya. Kemudian untuk konstruksi badan jalan pada timbunan, nah kan nanti ada struktur yang di atas timbunan juga pada daerah galian. Ini semua ada di PM ya. Kita bisa lihat di sini pada timbunan ya. Nanti pada galian kalau salah CBR-nya harus 8% ya. Kalau ini pada timbunan ya. Material timbunan haruslah mudah dipadatkan, stabil melawan beban dari kereta api, curah hujan dan gempa, dan juga harus bebas dari penurunan yang berlebihan ya. Tentunya untuk jadi bahan timbunan pasti harus memiliki karakteristik yang bagus sehingga perlu pengetesan material tanah. Beban CBR minimal 6% ya, dan kepadatannya 95% dari berat kosong ya.
berat kering maksimum. Jadi dia harus bisa dipadatkan di lapangan sampai 95% pengetesan di lab ya. Nah, kemudian ini secara pelaksanaan di lapangan ya. Kalau dijumpai timbunan yang sangat tinggi ya, walaupun relatif jarang ya. Kalau terjadi timbunan yang di atas 6 meter, perlakuannya harus seperti apa? Ini harus ada berem ya, harus ada berem dan diberikan perkuatan berupa tekstil di sini. Nah, ini detailnya Anda bisa baca di sini. Kemudian ketika bertemu dengan struktur istilahnya apa? Bangunan hikmat ya. Bangunan hikmat. Jadi kalau di kereta api itu ada singkatannya BH gitu ya. Singkatan BH itu bangunan hikmat. Nah, itu isinya salah satunya jembatan. Ya, jembatan ini merupakan struktur yang perlu diperhatikan karena kemungkinan akan ada penurunan. Nah, ini kalau terjadi titik pertemuan ya harus dibuat seperti ini ya. Jadi material tanah timbunan dan ini diberikan material crush stone ya yang lebih kuat daripada sekedar timbunan. Ini bentuknya boleh yang berbentuk seperti ini atau boleh yang berbentuk seperti ini. Ini dengan long section, sedangkan ini adalah untuk yang cross section ketika kita berada di daerah tikungan. Ini minimal jadi yang titik bangunan hikmatnya itu 2 meter, ini ketebalannya di sini. Pada titik lokasi di sini ya, minimal 2 meter. Anda boleh bikin kayak gini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini garisnya ya. Tapi boleh full. Nah, full juga akan sangat recommended. Nah, ini minimal 2 meter. Seperti ini. Ini kalau pada track yang lurus. Nah, ini cross section ya. Ini cross section, ini long section. Pada blok ya. Kemudian ini pada daerah tanah galian ya. Nah, tanah galian di sini disebutkan harus ada kemiringan. Nah, karena luar 5%. Tanah dasar harus letak minimum 0,75 meter di atas elevasi muka tanah air tertinggi. MAT-nya harus tahu. Kita nggak boleh asal gali, harus kita siapkan minimal 0,75 meter. Kemudian bila kedalaman galian lebih besar dari 10 meter, maka setiap kedalaman 6 meter dibuat berem seperti tadi timbunan ya. Nah, jadi perlu dibuat timbunan, tapi lumayan jarang ya. Kita lihat galian, kecuali mau masuk ke terowongan biasanya ada galian ya. Untuk lebih dari 6 meter. Kemudian apabila tanah tidak cukup kuat, penurunan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan, maka perlu diadakan perbaikan tanah. Ini domainnya geotech engineering ya. Jadi Anda bisa lakukan perbaikan terkait kondisi tanahnya. Boleh macam-macam metode perbaikannya. Penurunan sisa residual settlement diizinkan maksimum 10 cm. Jadi harus dihitung konsolidasinya seperti apa, sampai umur rencana, kemudian tidak boleh settlement sisanya itu lebih dari 10 cm. Kalau terjadi Anda harus melakukan bisa vertical drain ya, artinya mempercepat penurunannya itu sehingga residual settlement-nya tidak lebih dari 10 cm. Kemudian di situ ada proteksi lereng kayak apa karakternya yang harus dilakukan, persyaratan-persyaratannya ada, kita lihat di sana. Kemudian tanah dasar dibuat dari timbunan harus memenuhi persyaratan tadi ini ya. Sudah 6%, sudah ada. Oke, Anda bisa lihat di sini. Berikutnya, nah ada bahan yang namanya balas dan subbalas ya. Jadi nanti Anda bisa kriteriakan mana yang masuk balas dan mana yang subbalas ya. Intinya di sini adalah materialnya. Kalau materialnya Anda bisa lihat di sini, material dari balas dan subbalasnya. Jadi kira-kira gradasi yang masuk ke dalam balas, itu balas atas ya. Terus subbalas istilahnya balas bawah. Anda bisa lihat di sini nanti. Terus kemudian terkait dengan ketebalan balas, kalau kita hitung ada beberapa formula yang bisa dipakai ya. Ini metode area atau
Kayak area di sini ya. Ini area ini menghitung ketinggian itu berdasarkan pada tekanan yang terjadi pada bagian atas dan bagian bawah. Atas itu adalah persis di bawah bantalan, sedangkan bawah itu persis di atas tanah dasar. Nah, menggunakan persamaan yang ada di sebelah kiri itu. Kalau Scrum tahun 61 itu dia menghitung ketebalan itu dengan cara melihat jarak antar bantalan, label bantalan dan sudut geser dari material